Sen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif yang kami merupakan salah satu materi dalam kegiatan program calon guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Irfan SPD, merupakan guru SMP Negeri 2 Kota Bima. Bersama yang kita semua di sini adalah merupakan guru SMP Negeri 2 Kota Bima. Kami angkatan ketiga dari calon guru penggerak yang ada di Kota Bima. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah seminar kecil tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah kami telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan tentang bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh bagi kita semua, merupakan awal bagi kita semua dalam rangka bagaimana melaksanakan budaya positif di lingkungan kita, di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Kota Bima, terutama dengan anak-anak kita dalam proses pembelajaran, dan juga bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kita sesama guru atau sejawat, bersama dengan pimpinan sekolah, kepala sekolah, juga bersama dengan masyarakat sebagai salah satu trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan itu Bapak dan Ibu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah anak itu sendiri, sekolah. Yang kedua adalah pemerintah. Yang ketiga adalah masyarakat. 3 trisentra pendidikan itu harus terlibat aktif dalam bagaimana meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, kita coba masuk tentang bagaimana penerapan budaya positif itu. Sebelum kita masuk ke sana, kita mencoba melihat dulu bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 ciri Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak yang kita harapkan adalah anak-anak yang setelah kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan, maka diharapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang beriman dan bertakwa, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga anak-anak itu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa bermakna untuk anak-anak kita semuanya. Selanjutnya pasti dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah pasti insya Allah yang kita dapatkan adalah anak-anak yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu bisa bergabung, bisa kepada sesama temannya, bisa bersama dengan bapak ibu gurunya, bisa bersama dengan orang tuanya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila yang kedua adalah mendidik. Artinya apa? Artinya adalah anak-anak itu kita melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan anak-anak itu bisa mandiri dalam berbagai aktivitas kehidupannya sehari-hari, bisa melakukan sendiri terhadap segala kegiatan-kegiatannya dan tanpa berharap bantuan dari orang lain atau dari pihak manapun. Artinya ada kemauan dari diri anak untuk memulainya dengan melakukannya sendiri tanpa harus selalu bergantung kepada orang lain. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Kita bangga dengan perbedaan-perbedaan kita yang ada. Kita bangga dengan semua keunikan-keunikan yang dimiliki oleh kita, baik secara pribadi
lingkungan maupun dalam wilayah tataran kewilayahan, kita bangga dengan perbedaan-perbedaan yang ada, namun kita juga harus mengakui bahwa perbedaan itu adalah merupakan suatu pagar. Perbedaan itu adalah merupakan suatu keunikan, bukan merupakan suatu pemicu terjadinya perselisihan atau permasalahan. Tapi justru dengan perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita satu pagar. Nah, oleh itu dengan kebinekaan global, maka diharapkan nanti kita bisa memahami bagaimana perbedaan di wilayah kita sendiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga menerima perbedaan-perbedaan yang ditujukan oleh masyarakat di belahan bumi yang lain atau di negara-negara yang lain, baik di wilayah Asia, wilayah Eropa dan sebagainya, benua Asia, benua Eropa dan sebagainya. Yang selanjutnya, keempat, profil belajar Pancasila yang keempat adalah bergotong royong. Ini adalah merupakan roh jiwa kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kebersamaan, gotong royong itu tetap kita harus tanamkan dengan kuat, pegang dengan kuat, karena ini adalah merupakan suatu kekuatan bagi kita, sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, gotong royong, mudah-mudahan semua aktivitas kita bisa lancar karena didasari oleh adanya keinginan untuk melakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Ini tuntutan juga bagi anak-anak kita. Kenapa kita harus punya bernalar kritis? Karena setiap adanya perubahan itu tidak semuanya kita harus menjadi pegangan bagi kita, tapi semuanya harus kita kritisi, harus kita lihat bagaimana positif negatifnya, supaya yang positif itu akan menjadi kekuatan dan yang negatif itu akan menjadi apa istilahnya? Akan menjadi bahan evaluasi bagi kita, sehingga dengan dasar itu kita akan lebih kuat dan tahan terhadap perkembangan yang ada di luar. Yang terakhir, pelajar Pancasila yang diharapkan itu adalah anak-anak kita kreatif. Anak-anak yang kreatif. Jadi mari Bapak Ibu guru semuanya untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif. Jadilah guru yang bertindak sebagai fasilitator yang mampu menyiapkan kondisi agar anak-anak kita bisa melakukan setiap kegiatannya dengan kreatif, sehingga dengan kreativitas itulah menjadi modal bagi anak-anak kita dalam menjalani kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Lanjut. Nah, sekarang selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya. Nah, yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah merupakan awal ilmu pertama yang kami dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu berusaha untuk bagaimana anak itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga dengan potensi itulah anak itu bisa berkembang dan menatap masa depannya lebih bagus. Di sini kami mencoba mengangkat bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi ini maksudnya ini Bapak dan Ibu adalah anak setiap manusia itu adalah dikodratkan untuk bebas, punya keunikan, ya, punya perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah merupakan kodrat bagi anak-anak kita. Nah, tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita agar mampu hidup sesuai dengan kodratnya, tidak hidup berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita. Jangan memaksa anak harus mengikuti apa yang kita inginkan. Tidak. Kita mengarahkan anak, kodrat atau kekuatan potensi yang ada pada anak kita antarkan untuk dikembangkan
menjadi satu kekuatan di dalam menjalani kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Itu adalah filosofi, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita. Masih banyak filosofi yang lain, tapi kami coba mengangkat ini kepada ibu semuanya. Lanjut. Nah, nilai guru penggerak ini adalah peran kami adalah sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti akan menjadi awal bagi kita semuanya, bukan hanya untuk guru penggerak, tapi untuk guru semuanya, bahwa nilai guru penggerak yang pertama adalah adanya kemandirian. Kami sebagai calon guru penggerak dituntut untuk mandiri dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah, mendukung berbagai kegiatan yang ada di sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan sekolah itu tidak harus menunggu perintah, tidak harus menunggu perintah dari siapapun, tapi semuanya bisa dilakukan secara mandiri. Yang kedua adalah reflektif, berusaha untuk bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada itu kita tuangkan, refleksikan, diingat kembali kebaikan dan keburukan itu kita perbaiki, keburukan itu kita perbaiki, yang baik-baik itu kita laksanakan supaya menjadi kekuatan kita sebagai guru. Tapi memang guru itu harus ada berpikir untuk maju Bapak dan Ibu semuanya, sehingga peran kita sebagai seorang guru bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah kolaboratif. Siapapun yang ada di dunia ini, Bapak dan Ibu, tidak ada yang bisa bekerja menuntaskan semua pekerjaannya tanpa bantuan dari pihak manapun. Maka tuntutan kolaborasi, kebersamaan, menyelesaikan berbagai permasalahan itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tuntutan, sehingga kita bisa melaksanakan, menyelesaikan setiap pekerjaan itu dengan baik untuk tujuan bersama. Yang keempat, nilai bergerak yang keempat adalah inovatif, mampu menemukan hal-hal yang baru Bapak dan Ibu. Jadi mampu menemukan hal-hal yang baru, sehingga kedinamisan dalam pengelolaan pendidikan, kedinamisan dalam kegiatan pembelajaran itu bisa kita capai, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran itu bisa kita dapatkan kedinamisan, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ini yang terakhir yang penting, kegiatan pembelajaran selalu berpihak kepada murid. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu semuanya, bahwa murid itu adalah segala-galanya. Kegiatan pembelajaran harus berpusat kepada murid. Potensi yang ada pada murid digali dengan baik. Potensi yang ada pada murid itu adalah potensi yang akan menjadi kekuatan bagi dia, akan menjadi kekuatan, akan menjadi kebanggaan, akan menjadi modal anak-anak kita di dalam menjalani kehidupannya. Sehingga apa? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh murid jangan dianggap itu adalah merupakan suatu keburukan. Kalau menurut kacamata kita, kapan anak-anak itu melakukan suatu kegiatan dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran. Tapi dalam ini, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, setiap tindakan yang dilakukan anak itu adalah bentuk eksplorasi bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh anak. Itu perlu kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga bertolak dari nilai 5 nilai guru penggerak ini, maka peran yang harus dijalankan oleh guru semua, termasuk guru penggerak, yang pertama, jadilah kita sebagai pemimpin dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana jadi pemimpin? Ya, kita harus menjadi fasilitator, menyiapkan kondisi Bapak Ibu, kondisi bahwa kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga peran guru adalah menyiapkan kondisi agar kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, diharapkan semua guru dan guru penggerak mampu menggerakkan komunitas praktis MGMP. Alhamdulillah di sekolah kita ada ketua MGMP banyak, ada 3 orang yang jadi ketua MGMP.
diharapkan agar komunitas MDMP baik yang ada di tingkat kota maupun tingkat sekolah mampu dikerahkan agar mampu menjadi kekuatan bagi kita dalam rangka mendongkrak bagaimana melaksanakan pengelolaan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu. Kenapa diadakan seminar seperti ini? Dalam rangka kita mendorong ada kekuatan yang sama kita apabila kita melakukannya secara bersama-sama. Kalau kita melakukan sendiri-sendiri, maka saya yakin sehebat apapun orang tidak akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya yang banyak dengan lancar tanpa ada keterlibatan atau melibatkan guru atau teman sejawat yang lainnya. Ya, yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini kalau tadi itu kepemimpinan pembelajaran adalah peran guru, sekarang bagaimana kita mampu membangkitkan murid itu sekali-sekali menjadi pemimpin dalam kegiatan pelajaran. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana anak-anak itu bisa digali potensinya. Iya, jadi jangan hanya guru yang dominan dalam kegiatan pelajaran. Kegiatan pembelajaran kita selama ini konvensional, semuanya dilakukan oleh guru yang siapkan kegiatan pembelajaran, guru yang melaksanakan, guru yang ceramah, guru yang menerangkan, guru yang dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya potensi kepemimpinan yang ada dalam murid itu juga bisa kita cari dengan baik, sehingga mereka juga bisa mengeksplor kekuatan kepemimpinannya di dalam kegiatan pembelajaran. Diawali dari kelasnya masing-masing. Lanjut. Nah ini inquiry apresiatif. Ini adalah model bagja yang baru Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan kita pelajari bagaimana model bagja itu. Inquiry model bagja itu adalah merupakan bentuk apresiasi dari pengalaman inquiry apresiatif itu adalah bentuk tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Merupakan sebuah model yang fokus pada kekuatan dengan langkah-langkah bagja. Bagja ini apa istilahnya? Akronim Bapak Ibu. Lanjut ini. Oh ini. Kita dulu, ulang sekali lagi. Bagja itu apa? Itu dia. Yang pertama buatlah pertanyaan. Tapi intinya dulu adalah bagja itu gali mimpi. Kira-kira sekolah saya ini akan diapakan? Kalau sekolah ya. Kalau dalam kegiatan pelajaran, kira-kira untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak ini, mimpi saya apa? Saya ingin anak-anak saya ini semangat belajarnya. Itu adalah mimpi betul. Saya ingin anak-anak saya semangat belajarnya. Saya ingin anak-anak ini fokus belajarnya. Saya ingin anak-anak ini tinggi semua nilainya. Nah itu adalah mimpi. Maka untuk menggapai mimpi itu, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah buat pertanyaan. Kira-kira untuk menggapai mimpi itu apa yang saya lakukan? Siapa yang akan mendukung? Siapa yang akan mendukung? Jadi mungkin di situ ada kepala sekolah, ada teman sejawat, ada RGMP, ada perkumpulan komunitas yang ada di sekolah, terus sarana, mungkin butuh LCD, mungkin butuh video pembelajaran yang bagus untuk membangkitkan semangat. Jadi mimpi boleh setinggi-tingginya, tapi jangan lupa dirancang bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dibuat dalam rangka untuk mencapai mimpi itu. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Jadi baca yang kedua adalah ambil pelajaran adalah setiap pengalaman yang kita lakukan ambil pelajaran Bapak Ibu. Ya, pengalaman pahit, kalau pengalaman yang bagus kita ambil pelajaran supaya itu akan menjadi pengalaman bagi kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, gali impian. Tadi sudah, apa mimpi saya di dalam mengembangkan sekolah ini? Saya ingin sekolah ini menjadi sekolah yang bermutu. Saya ingin sekolah ini menjadi sekolah hebat. Saya ingin sekolah ini menjadi unggulan di kota saya dan sebagainya. Itu adalah mimpi. Saya ingin sekolah ini
mampu menjadi teladan di dalam peningkatan iman dan takwa. Saya ingin sekolah ini menjadi sekolah yang berkarakter, siswanya hebat semuanya. Itu adalah mimpi-mimpi kita. Maka langkah-langkah itu adalah itu ya. Yang selanjutnya, jabarkan rencana. Kalau kita sudah mimpi, maka tahapan-tahapan untuk mencapai mimpi itu apa? Ya, jadi pertama misalnya saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Saya akan menyampaikan mimpi saya kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah adakan apa? Kepala sekolah tolong adakan apa? Saya ingin sekolah kita seperti ini. Ayo. Jadi itu adalah merupakan tahapan-tahapan. Setelah kita rapat, terus langkah-langkah apa, pembentukan panitia, mungkin sarana prasarana dibutuhkan, mungkin kapan waktunya, itu semua perlu kita bahas di dalam jabarkan rencana. Ya. Selanjutnya atur eksekusi. Kalau sudah rencana jangan sampai rencana, tapi kan kita langsung action. Jangan hanya tulis rencana seperti RPP, kita hanya buat rencana tapi kita tidak laksanakan. Di dalam RPP saya akan menggunakan media PowerPoint tapi tidak dilaksanakan, ya kan percuma jadinya. Jadi setelah kita ada rencana ya kita laksanakan. Yang terakhir kalau kita mau tambah ada tindak lanjut, ada evaluasi, ada apa itu, ada evaluasi, ada tindak lanjut, ada kita apa tadi refleksi, ya. Tapi dalam baca itu ada 5 ini. Yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini bagus dan dibuat apabila kita mencoba menerapkan, maka saya yakin akan ada perubahan yang kita alami dalam setiap program yang kita laksanakan. Lanjut. Ini coba, ini visi saya di masa depan, masa yang datang, visi untuk murid. Saya ingin mewujudkan siswa yang mandiri. Ya mimpi lah, jadi visi itu adalah mimpi ya. Saya ingin bahwa murid saya di masa yang datang adalah murid yang mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada orang lain, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, dan itu profil Pancasila, dan kompetitif, mampu bersaing di era yang penuh dengan globalisasi sekarang ini. Selanjutnya budaya positif. Ini ada posisi kontrol, ada restitusi, segitiga restitusi, ada keyakinan keras. Ini adalah merupakan, saya yakin ini mungkin hal-hal yang baru yang kita dapatkan, nanti akan kita jelaskan, uraikan bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini kita masuk. Lanjut ini. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, monitor, pemantau, atau mengawasi. Ada peran kita. Ini masing-masing kita beda. Kita punya posisi kontrol, kadang ada 2, ada 3, ada 4, tapi jarang yang 5-5-nya. Ini menunjukkan sikap dan perilaku kita dalam menangani masalah-masalah kegiatan pembelajaran terutama siswa. Yang pertama, ada guru, ada individu, ada insan yang lebih banyak berperan sebagai monitor, pemantau dia. Jadi kalau ada masalah, kenapa terjadi? Kenapa dia berperan? Itu posisi pemantau. Oh, yang salah itu, yang salah yang ini, yang sebelah ini. Yang benar itu adalah posisi pemantau. Ya. Ada di antara kita, yakin ada. Yang kedua adalah manajer. Guru di sini berperan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung menemukan solusi atas permasalahan. Ini bagus, betul. Manajer itu adalah dia bertindak sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Tatkala ada kasus, dia berusaha tidak ada anak yang dikorbankan perasaannya. Tidak ada anak yang dikorbankan perasaannya. Semua anak dia berperilaku itu karena memang ingin, mungkin salah satu kadang ingin menunjukkan identitasnya sebagai manusia, insan yang sedang ingin ingin berubah. Ya, jadi misalnya
anak yang mungkin dalam hati kita menganggap kita salah, nanti kita tanya, anak, kenapa kamu melakukan itu? Ya, kamu tidak salah. Ya, yang salah adalah mungkin kamu melakukan tindakan itu karena mungkin kamu dalam keadaan terdesak. Caranya kira-kira gimana? Kalau misalnya belajar teman berubah, ayo kita belajar, ayo kita masuk ke ruang keterampilan, kita kahit ke banyo. Ya, guru saya tidak bisa menjahit, ayo kita bimbing sama-sama jahit supaya kita bertanggung jawab terhadap apa yang rusak nanti. Jadi dia seakan-akan dia akan menemukan solusi terhadap tindakannya yang mungkin keliru di mata kita. Ada solusi yang bisa dia lakukan sehingga tidak ada perasaan yang saya sudah disalahkan oleh guru ini salahnya. Sehingga dia merasa minder, ada perasaan minder yang dia miliki tatkala dinilai oleh gurunya bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Oke, lanjut. Ada juga belum? Masih ada yang ketiga. Yang ketiga, ada peran guru itu adalah dia menghukum. Kamu yang salah, pulang. Kamu yang salah, tuh pendisikan dosen. Kamu yang salah, ini kamu harus begini. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kita bukan hanya guru semuanya. Jadi penghukum ini bisa berupa fisik, bisa juga berupa verbal. Misalnya kamu melanggar aturan ini, kamu berdiri di situ. Ya, kamu tuh memang kamu tuh, karena itu kan verbal. Jadi keliru kalau kita mengatakan kamu tuh memang salah. Ya, kadang-kadang pada jadi, aduh, kasihan anaknya menjadi beban batin, tatkala dia melakukan kesalahan. Kalau fisik kan kita sudah tahu semua, dipukul, disuruh diri di matahari dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah orang merasa bersalah. Memang kamu itu salah. Jadi apa dia pulang itu kecewa anaknya. Pak guru ini dia bilang saya salah, pulang kecewa sekali ini kata-kata dari guru itu. Ya, akan menjadi beban batin tersendiri bagi yang bersangkutan apabila kita selalu menyalahkan siswa atau orang lain. Yang keempat, yang kelima, saya mohon maaf, ini berperan sebagai teman. Ini yang bagus Bapak dan Ibu. Jadi kemana-mana kita berperan sebagai teman. Siswa atau kecil itu adalah teman kita. Manusia juga sama dengan kita. Kesalahan yang dilakukan biasalah sebagai manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang ada selalu diliputi dengan ada yang selalu berbuat yang bagus dan kadang-kadang melakukan pelanggaran. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita atur dengan cara kita selalu berusaha untuk bertindak persuasif dengan cara bagaimana anak-anak itu dihindari agar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang salah, apalagi dilakukan secara berulang-ulang. Lanjut ini. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Ya, tahapan segitiga restitusi itu adalah gini, anak-anak itu diusahakan agar bagaimana kesalahan yang dilakukan itu mereka bisa mengingat kembali bahwa semua akan ada jalan untuk memperbaikinya. Tidak harus dilakukan tapi itu dimarahi, dihukum. Tidak harus dilakukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya setiap kesalahan yang dilakukan anak itu diusahakan mereka itu mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang merasa bersalah, gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini adalah bagaimana kesalahan yang dilakukan itu menjadi pengalaman bagi anak kita. Menjadi pengalaman agar kegagalan-kegagalan itu menjadi pengalaman dan menjadi kekuatan bagi dia untuk kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, maksud, maka tugas kita adalah mengendalikan tindakan yang salah. Tindakan apapun yang dilakukan oleh anak kita pasti ada tujuan. Sekecil apa?
Dia memukul temannya, pasti ada juga. Tapi tugas kita adalah bagaimana peran kita mengendalikan tindakan-tindakan yang kita anggap keliru itu, supaya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang keliru lagi, tindakan-tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah, memperbaiki setiap tindakannya itu supaya bisa bagus lagi, atau bagus sesuai dengan aturan yang ada. Yang keempat, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Ada motivasi internal sehingga seseorang melakukan suatu tindakan. Ada memang yang dimiliki, motivasi yang dimiliki oleh kita semuanya, karena Allah didorong oleh dari dalam, motivasi dari dalam. Ada motivasi internal sehingga seseorang melakukan suatu kegiatan, tindakan, sehingga peran guru adalah menanyakan faktor kenapa bisa terjadi seperti itu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, tidak langsung mengatakan kamu pulang, kamu salah. Ya, jadi tidak langsung mengambil tindakan, tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita berusaha semaksimal mungkin mengetahui kenapa kejadian itu bisa terjadi, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pengendalian dan sebagainya. Lanjut. Ini yang kita coba lakukan, Bapak dan Ibu perlu gini, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kenapa ini adalah merupakan hal yang lama dan sudah banyak dilakukan oleh guru, tapi memang ini dimunculkan dalam suatu materi kegiatan CGP, karena ada anggapan ini Bapak dan Ibu. Ada anggapan bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah itu cenderung menekan anak. Kamu harus datang sekolah jam 7.00 sudah harus masuk kelas. Hanya apa terjadi? Anak-anak tidak lari bisa sekencang-kencangnya. Mohon maaf kalau terjadi jalan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, karena takut kepada aturan itu, siapa yang bekerja lagi? Maka tugas kita adalah kita menanamkan adanya keyakinan di dalam hati. Saya lari ini karena saya yakin bahwa kegiatan apa itu saya rugi kalau saya tidak ikut jalan pada hati. Saya tidak akan keluar kelas, jangan masalah. Pokoknya tidak ada siswa yang keluar pada saat jam ngajar. Boleh, tapi itu kan implikasinya adalah anak akan merasa takut apabila melanggar apa yang telah disampaikan oleh guru. Tapi kadang-kadang ini anak-anak kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya. Oke, siap? Ya. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati dalam kita belajar hari ini? Guru, tidak boleh ada yang izin pada saat Pak Guru mengajar. Yakin? Yakin. Kalau dilanggar, yang dilanggar adalah keyakinan sendiri. Bukan aturan. Yang dilanggar itu adalah keyakinannya sendiri. Bukan aturan yang penuh dengan hukuman, implikasi. Mengembalikan buku pada tempat yang sudah. Ini akan ada bagian terakhir bentuk keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kelas. Jadi nanti coba di dalam kelas masing-masing sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kita bangun keyakinan kelas, keyakinan anak-anak kita, sehingga kegiatan pembelajaran itu bukan karena desakan, bukan karena takut, tapi didasari oleh adanya keyakinan hatinya bahwa saya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan nurani saya. Lanjut. Budaya studi sekolah ini merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Memang budaya positif itu tidak bisa dibangun singkat. Setiap kebaikan tidak ada yang bisa dibangun secara singkat, kecuali dipaksakan. Tapi kalau dibangun untuk untuk kebaikan, untuk seluruh halayak insan yang ada dalam suatu komunitas, itu perlu kesabaran Bapak dan Ibu semuanya. Jadi budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, tercermin pada sikap keseharian. Jadi akan tergambar pada sikap sehari-hari warga sekolah, baik murid, guru, tata usaha dan pemerhati pendidikan lainnya.
Lanjut. Nah, untuk mewujudkan budaya positif sekolah, langkah awal yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kelas itu adalah merupakan unit terkecil, ruangan terkecil. Tapi dari ruangan terkecil itulah kita mulai, Bapak Ibu semuanya. Dari ruangan terkecil itulah kita mulai. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengawali dari ruangan terkecil itu, maka akan berimbas kepada pergaulan anak-anak yang lebih luas. Jadi mungkin mulai dari lingkungan yang kecil, kelas, nanti akan dilanjutkan oleh dia di pergaulannya di luar kelas, di lingkungan masyarakat, keluarga dan sebagainya. Jadi mari kita sama-sama mengawalinya dengan adanya keyakinan kelas. Mari kita bangun keteraturan, kedinamisan berbagai kegiatan-kegiatan, terutama dalam kegiatan pelajaran kita bangun dulu di dalam lingkungan kelas. Nanti mudah-mudahan akan berimbas kepada bagaimana anak-anak itu yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan suatu kebaikan bagi anak-anak kita semuanya. Lanjut. Nah, ini yang tadi itu adalah teorinya. Mohon diinformasikan jangan dulu. Ya, supaya kita tidak sampai terlalu lama lah. Selanjutnya, bagaimana penerapannya? Yang tadi itu adalah teorinya tentang keyakinan kelas, kontrol, budaya kontrol, semangat itu. Ini adalah aksi nyata yang kami lakukan. Aksi nyata ini kami lakukan selama 4 minggu. 4 minggu dengan bagaimana penerapan budaya positif. Kami fokus dulu di kelas 9C SMP 25 oleh saya sendiri. Lanjut, Bu Dini. Ya, ini kami bertolak kepada ini. Pendidikan adalah menuntut segala program. Sudah tadi lanjut, Bu Dini. Tujuan. Nah, apa tujuannya? Fokusnya kami ini adalah bagaimana membuat keyakinan kelas. Kalau tadi itu ada posisi lima kontrol, apa tadi itu banyak tadi itu, tapi kami fokus kepada ini dulu sebagai bentuk perwujudan dari program yang kami lakukan. Tujuan kenapa kami membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yang pertama adalah menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada peserta didik. Kalau anak-anak sudah yakin bahwa apa yang melakukan itu adalah merupakan keyakinannya sendiri, maka dia berat untuk menanggapi. Maka dia akan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saya siap bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu adalah keyakinan saya. Itu berbeda. Nah, jadi apapun yang dilakukan, dia yakin itu adalah merupakan keyakinan sendiri, bukan merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pihak atau unsur manapun atau lembaga manapun. Tapi itu adalah merupakan bentuk keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan buah dari keyakinan yang telah mereka sepakati dalam kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena di dalam kelas kita sepakat tidak boleh buang sampah sembarangan. Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Kalau kamu buang sampah sembarangan, sampahnya buang di mana, maka itu akan menjadi lingkungan kita kotor. Dalam rangka itu juga Bapak Ibu. Jadi apa yang kita harus sepakati, keyakinan kelas kita sepakati dalam rangka juga untuk menjamin bahwa anak-anak itu peduli terhadap lingkungannya sekitar. Yang selanjutnya, menumbuhkan sikap saling hormat, menghormati kepada sesama. Nah, sadar atau tidak sadar kita Bapak Ibu, anak-anak kita semuanya di kelas selalu saling mengejek, ya saling membuli, betul, saling membuli. Nah, ini hal-hal yang kita hindari. Sementara kita hidup dalam keberagaman. Kita hidup dalam keberagaman. Jadi keberagaman itu perbedaan, keunikan, itu adalah merupakan suatu bangga. Jangan bangga dengan saya ini hebat segala-galanya, saya paling gagah, saya paling cantik dan sebagainya. Ya,
manusia tidak ada yang diciptakan dalam keadaan yang sesempurna-sempurnanya. Pasti mempunyai kelemahan-kelemahan. Maka perbedaan, keunikan dan sebagainya itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Mari kita saling hormati. Agama berbeda, bahasa daerah berbeda, bahasa Indonesia juga berbeda, bahasa nasional, bahasa nasional kita berbeda, warna kulit, warna rambut dan sebagainya berbeda. Tapi itu adalah merupakan kita, orang Indonesia. Lanjut. Tolak ukur keberhasilan ini apa ukurannya? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka ukurannya seperti apa? Yang pertama, kita akan bisa mengamati Bapak Ibu peserta didik mampu mengerjakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Malu dia kalau kita bantuan pada temannya. Ini jawaban nomor 1. Apakah dia malu? Kenapa dia malu? Karena dia sudah yakin tadi itu harus melakukannya secara mandiri dan penuh dengan tanggung jawab. Dan nanti kalau Bapak Ibu masuk ke kelas, usahakan tanamkan ini Bapak dan Ibu semuanya, bahwa laksanakan tugas itu tugas yang diberikan secara mandiri. Apapun hasilnya, nanti Bapak Ibu guru yang akan mengevaluasi dan akan memberikan refleksi sehingga nanti semuanya bisa diperbaiki. Lanjut, peserta didik tidak mampu memahami dan menerapkan peserta didik mampu memahami dan menerapkan peduli lingkungan seperti buang sampah pada tempatnya. Sekolah akan kotor apabila peserta didik tidak peduli terhadap lingkungan. Yakin. Yang ketiga, peserta didik memiliki sikap sopan dan santun, saling hormat menghormati terhadap sesama, sopan santun kepada orang lain yang lebih tua, termasuk dengan kita sesamanya. Apabila kita sudah mampu menanamkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sehingga itu akan menjadi dasar bagi anak kita semua dalam bertindak dalam kebersamaan dalam suatu komunitas. Lanjut. Ya, ini masih tindakan. Ini masih tindakannya adalah rencana kapan dan akan dilaksanakan di mana. Yang pertama kami coba, ini masih tindakan yang pertama adalah kita pada minggu pertama melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan. Pak Kepala Sekolah, kami akan mencoba masuk ke dalam satu kelas untuk mencoba membuat kesepakatan kelas yang lahir dari keyakinan kelas anak-anak yang ada dalam kelas itu masing-masing. Yang selanjutnya, rekan sejawat tentang bagaimana pentingnya membangun budaya positif, terutama keyakinan kelas. Pada minggu kedua, melakukan diskusi dengan orang tua. Juga sudah kami laksanakan dengan orang tua. Apa tanggapan orang tua Bapak dan Ibu semuanya? Tanggapannya adalah sepanjang itu untuk kebaikan anak kamu, silakan. Bahkan orang tua ya, karena orang tua cara pandangnya mungkin berbeda. Kalau memang hukuman itu penting dilakukan untuk kebaikan, silakan. Tapi kami sudah sampaikan bahwa memberikan hukuman kepada anak tidak selamanya membawa kebaikan, tapi malah akan menimbulkan rasa perasaan yang berbeda terhadap anak yang kita didik. Minder, merasa tidak diperhatikan, apalagi kira-kira itu hal-hal seperti itu akan muncul pada diri anak apabila kita terlalu menekan anak. Selanjutnya, melakukan asesmen kognitif untuk mengetahui profil peserta didik. Ini juga perlu kita lakukan untuk mengetahui kira-kira anak di rumah itu bagaimana, Bapak Ibu. Anak kalau maghrib itu berada di mana? Itu kan nonton dulu. Kalau maghrib anak-anak itu berada di mana, bersama siapa, selalu berada pada sebagainya, itu perlu kita tahu. Kenapa kita harus tahu? Supaya kita bisa mengetahui cara untuk mengendalikan anak, mendidik anak, mengarahkan anak, mengalami potensi yang dimiliki oleh anak. Sebab apa? Kalau kita tidak mengetahui tentang latar belakang anak, maka sulit kita untuk mengarahkan anak. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mengetahui latar belakang yang dimiliki oleh anak,
sehingga anak itu bisa kita arahkan menjadi hal-hal yang baik. Selanjutnya pada minggu ketiga kami melakukan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah masuk ke kelas, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan tembok diskusi. Diskusi itu adalah hal-hal apa yang perlu kita sepakati sebelum kegiatan pembelajaran kita laksanakan keyakinan kelas. Ya, jadi hal-hal apa anak-anak kira-kira sebelum kita ngajar sekarang, apa hal-hal yang perlu kita sepakati dulu? Ayo, guru, kalau mau keluar harus izin melalui Pak Guru 1 kali. Boleh silakan, jangan juga dilarang. Kalau kita larang, ada apa-apa dari mana? Siapa yang menjawab? Guru yang sedang belajar. Ya. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tingkat literasi mahasiswa. Setelah kita melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka kita evaluasi kira-kira apa yang sudah dari sekian keyakinan kelas yang kita buat itu, kira-kira apa yang sudah terlaksana, apa yang sudah mantap, apa yang belum kira-kira jalan apa, permasalahannya apa. Jadi itu adalah perlu kita evaluasi dan perlu kita refleksi supaya kegiatan atau keyakinan kelas yang kita buat itu bukan hanya dalam tataran rencana, tapi betul-betul kita laksanakan dan kita dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengatur kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, minggu keempat, merencanakan tindak lanjut. Ini merencanakan tindak lanjut adalah tadi itu apabila ada masalah-masalah itu kita sudah evaluasi, maka yang salah, yang kurang itu kita perbaiki supaya menjadi kekuatan di dalam kegiatan pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Lanjut. Nah, dukungan yang dibutuhkan. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas tadi itu, budaya positif sudah, maka dukungan yang dibutuhkan satu itu antara lain. Ini kalau secara umum kan di sentra pendidikan. Jadi sentra pendidikan itu ada 4, ada 3 saja. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah guru, ya, dan yang ketiga adalah masyarakat. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ya, itu 3. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan ini. Tapi kita tambah dengan supaya real kekuatan kita adalah teman sejawat. Kenapa? Karena apabila teman sejawat tidak dukung kegiatan kita yang dilaksanakan di sekolah, maka percuma Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada kekuatan yang jauh lebih kuat tanpa dibantu oleh teman-teman yang lain. Maka kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada hari ini juga merupakan bentuk dukungan kepada Ibu semuanya terhadap kami calon guru penggerak dalam rangka mewujudkan program-program dalam calon guru penggerak. Maka dukungan yang pertama, kepala sekolah mendukung motivasi dalam mengimplementasikan budaya sekolah. Saya yakin dengan program keyakinan kelas semua unsur akan mendukung, karena untuk mencapai keteraturan di dalam kegiatan pembelajaran dan penerapan sekolah. Yang kedua, termasuk sejawat, kita dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sejawat dalam melakukan perubahan budaya positif bersama-sama. Tidak bisa dilakukan secara sendiri, karena semuanya budaya positif butuh proses yang panjang. Tidak bisa hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang, tidak bisa hanya dilakukan oleh kepala sekolah, dilakukan oleh sekelompok guru, dilakukan oleh hanya tata usaha, tapi semuanya harus terlibat dalam menciptakan dan merawat penerapan budaya positif. Yang selanjutnya adalah keaktifan murid atau murid karena memang objeknya itu adalah murid kita. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu ya arahnya adalah bagaimana menciptakan keteraturan pembelajaran di kelas. Ya fokusnya adalah murid. Yang selanjutnya adalah orang tua. Tanpa dukungan orang tua, yakin apapun yang kita laksanakan di sekolah, melaksanakan apapun tujuan yang bagus sekolah, pemerintah tujuannya bagus,
tapi tanpa didukung oleh orang tua, maka saya yakin tidak akan bisa tercapai apapun yang kita inginkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam tataran sekolah maupun dalam tataran pendidikan pemerintah kabupaten atau kota, provinsi dan sebagainya dan seterusnya. Lanjut. Mohon informasikan kalau waktunya terlalu. Sudah berapa menit? Tapi bisa lebih. Ya. Atau hasilnya ada peroleh. Kalau itu saya percepat. Faktor pendukung persiapan yang matang, RPP sudah, guru menguasai berbagai aplikasi, dukungan orang tua, dukungan prasekolah dan sejawat keaktifan belajar. Faktor penghambat, semangat belajar siswa yang menurun. Memang kita tidak bisa pungkiri, apalagi pada zaman sekarang, keadaan kita sekarang, COVID ini betul-betul sangat menurunkan semangat belajar anak-anak lebih banyak main game di rumah, tidak fokus terhadap kegiatan pelajaran. Yang kedua, faktor penghambat yang kedua adalah jaringan internet yang tidak stabil. Siswa kurang mandiri, siswa kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, banyak yang bersampah sembarangan. Orang tua siswa tidak dapat menemani saat pembelajaran berlangsung. Banyak kedua orang tua, Bapak Ibu, kita sadari bahwa dengan kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan di rumah, banyak orang tua yang tidak mampu menemani anaknya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Maka mudah-mudahan ini segera berlalu, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan kegiatan pembelajaran, menciptakan kegiatan pembelajaran yang dinamis dalam kelas bisa kita laksanakan. Lanjut. Rencana tidak lanjut. Ini Bapak dan Ibu konsisten dan komitmen dalam menjalankan perubahan budaya positif di sekolah, menggali potensi untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, tetap berkooperasi dengan teman sejawat, terbuka menerima saran dan kritik. Ini yang perlu Bapak dan Ibu semuanya bagian terakhir. Jangan kita kaku dengan kritik. Jadi semua kritikan sepanjang itu untuk kebaikan kita bersama, mari kita terima dan kita coba bangun kolaborasi sehingga kita dengan kritikan-kritikan saran yang masuk itu akan menjadi perbaikan bagi kita untuk kemajuan bersama. Lanjut. Nah, ini aksi nyata keyakinan yang kelas yang coba kami lakukan. Ini fotonya Bapak dan Ibu. Kami melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah pada tanggal 14 Oktober 2021. Alhamdulillah sangat luar biasa. Kami melakukan sosialisasi informasi bahwa kami akan melaksanakan kegiatan keyakinan kelas, ya kesepakatan kelas di dalam kelas 9C sebagai role model dalam penerapan keyakinan kelas. Lanjut ini dengan reka sejawat pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 sudah selesai olahraga. Tidak apa-apa kondisinya seperti itu Bapak dan Ibu, tapi bukan masalah pakaian karena ini adalah selesai gotong royong, Pak. Selesai gotong royong, kita mencoba duduk bersama dengan rekan sejawat, teman-teman guru untuk kita mencoba mensosialisasikan keyakinan kelas yang telah kami buat supaya teman-teman yang lain juga paham tentang bagaimana penerapan keyakinan kelas di setiap kelas yang kita adakan. Lanjut. Ini dengan masih dengan rekan sejawat ya, sudah. Lanjut. Oh ini videonya, video musik. Oh bisa kita dengar sebentar ya, pakai musik.
lima 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 lima. Video selanjutnya. Ya, video selanjutnya. Ya, sudah ya tadi ini video sosialisasi dengan sekolah. Tadi pokoknya sudah. Kita dulu, tapi lanjut terus kita dulu. Ya, yang tadi itu video ya. Itu adalah sosialisasi dengan Bapak Kepala Sekolah dalam bentuk video. Iya. Kepala sekolah yang luar biasa, Pak Jufri SPD. Ya, kami menyampaikan bahwa kami akan merencanakan kegiatan kesepakatan kelas yang lahir dari keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak supaya kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara teratur dan dinamis tentunya. Lanjut. Nah, ini sosialisasi dengan perwakilan orang tua, ibu-ibu hebat. Kami undang ke sekolah dengan sukarela datang untuk kami melakukan kegiatan sosialisasi dengan orang tua kaitan dengan keyakinan kelas yang akan coba kami terapkan di kelas 9C. Lanjut. Video yang tadi. Iya. Iya. Lanjut. Foto kegiatan keyakinan kelas. Ini foto-foto kegiatan yang kami lakukan di kelas. Kesepakatan kelas di kelas 9C. Ada anak-anak hebat, ada 12 kesepakatan yang disepakati oleh anak-anak kita di kelas 9C. Nanti akan kita coba baca bersama-sama. Ini anak-anak yang tersendiri hasil kesepakatannya. Lanjut. Nah, tanggapan unsur-unsur yang terlibat kepala sekolah. Ini ada tanggapan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, orang tua, murid dan yang merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau dalam program pendidikan. Lanjut. Ini diskusi tadi itu dengan foto tadi, Bapak Ibu. Nah, diskusi tentang penentuan keyakinan kelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Lanjut. Oh, ini langsung videonya ya. Iya. Kami sedang mendiskusikan bentuk keyakinan kelas yang akan kami sepakati dalam rangka menciptakan keteraturan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Ya, berdoa dulu. Oke, lanjut. Ya, ini hasilnya. Hasil keyakinan kelas yang disepakati di kelas 9C. 1. Tidak saling mengganggu teman. Karena rata-rata anak-anak kita musim Bapak Ibu. Temannya sedang masih menulis karena diganggu. Ini sudah mereka sepakati, tidak boleh ada lagi yang saling mengganggu teman. Kalau ini mereka sadar, yang dilanggar itu adalah keyakinannya, bukan tata tertib aturan yang dibuat oleh sekolah atau lembaga manapun ya. Yang kedua, saling menghargai pendapat teman. Ada teman yang ngomong, jangan dipotong lah, ya. Atau bahkan ada yang suka mengejek pendapat teman. Kamu salah, kamu tuh nggak boleh ngomong, kamu macam lah anak-anak kita. Yang ketiga, tidak boleh saling mengejek ataupun mengumpat. Ini yakin sudah menjadi kebiasaan kita semuanya. Anak-anak kita dari kampung bawa ke sekolah, kebiasaan di kampung, saling mengejek di kampung, kadang bawa ke sekolah, kadang menjadi pemicu munculnya permasalahan-permasalahan yang dimulai dari sekolah, akan berkembang di kampungnya masing-masing. Yang keempat, mengerjakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap tugas diberikan, coba deh kerjakan sendiri dulu. Ini mereka sepakati, karena memang ada di antara anak-anak kita yang tidak suka diganggu.
Tapi memang ada sebagian juga yang suka usil. Jadi mereka sepakat ini tidak boleh mengerjakan tugas selalu mengharapkan bantuan dari teman yang lain. Yang kelima, datang sekolah tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Bahkan pada saat itu mereka sepakat kalau sudah ada penghuni depan di dalam tidak boleh masuk. Tapi saya bilang ya jangan begitulah, nggak apa-apa, masuk dulu sepanjang alasan itu bisa dijelaskan dengan baik dan kita terima. Yang keenam, saling menghargai, saling menghargai perbedaan, saling menghargai semuanya. Ini saling menghargai ya. Yang ketujuh, guna menjamin kerapian dan sebagainya, mengembalikan buku pada tempatnya. Nomor 8 ini. Izin kalau masuk kelas pada guru hanya sekali. Ini mereka sepakat, bukan tidak buat. Jadi mereka sepakat bahwa boleh keluar tapi hanya sekali. Selanjutnya membawa alat tulis sendiri, katanya tidak boleh main pinjam. Ya silakan, tapi kalau hal-hal yang sangat penting tidak apa-apa lah dipinjam. Tapi kali ini adalah merupakan satu keyakinan mereka sendiri, ya silakan dijalankan sesuai dengan keyakinan dan akan menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tidak main HP pada saat belajar di kelas. Ini perlu, kecuali bermain HP itu menggunakan HP itu ada izin. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa HP juga merupakan salah satu media utama pembelajaran pada abad 21 sekarang ini. Yang selanjutnya, saling menghargai perbedaan. Ini wajib sekali Bapak dan Ibu semuanya. Kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena perbedaan yang ada kita sekarang ini adalah merupakan satu kebanggaan kita. Jadi jangan sampai perbedaan itu akan memicu terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya terakhir, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan itu cinta dan peduli terhadap lingkungan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan begitu selesai makan dibuang. Dia yang enak makan, yang capek adalah temannya yang memungut sampah bekas makanan dia. Ada selanjutnya, tulisan. Oke, demikian dan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan mengikuti kegiatan seminar kecil kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Silakan. Duduk di atas. Silakan. Coba kami kembali visi tadi. Mungkin itu saja. Ya, dan terima kasih. Visi tadi. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat untuk cara untuk bisa mewujudkan. Ya, kiat-kiat untuk bisa mewujudkan visi-visinya. Visi tadi itu. Visi murid. Ya itu. Nah kalau di sini visi murid di masa depan itu adalah visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang mandiri, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila dan kompetitif. Ini kalau kita ditanya tentang kiat-kiat adalah kita ini di sekolah adalah merupakan suatu tim yang kuat. Tidak bisa kita melakukan satu kegiatan itu secara sendiri-sendiri dari semuanya. Maka keterlibatan tiga trisetra tadi itu, trisetra pendidikan ditambah dengan teman sejawat tadi itu adalah merupakan satu modal sekaligus kekuatan bagi kita semua untuk mewujudkan visi itu.
Yang pertama, sekolah harus bersama sepakat untuk menjalankan berbagai program yang diprogramkan oleh sekolah. Yang kedua, pemerintah juga harus terlibat aktif mendukung setiap program-program yang dijalankan oleh sekolah sebagai unit terkecil dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana keterlibatan orang tua. Sekolah, pemerintah tidak bisa mewujudkan impian-impiannya, cita-citanya apabila tidak didukung oleh orang tua. Jadi kalau ditanya kiat, semua unsur harus terlibat. Upaya untuk menggerakkan semua unsur itu harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Jadi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua unsur, tapi semua unsur harus terlibat sehingga akan menjadi kekuatan di dalam mewujudkan visi-visi dan misi sekolah. Ya, yang lain silakan. Silakan. Tidak ada Bapak Ibu? Silakan, Ibu Eka. Sedikit melanjutkan dari pertanyaan Bu. Bisa disebut ke depan. Ini kan visi misi dari Pak Irfan. Ya. Bagaimana dengan guru yang lain yang punya visi dan misi yang berbeda? Ya. Membuat kebingungan buat Jadi, ya, terima kasih Ibu Eka. Jadi visi itu tidak harus sama. Jadi cara pandang kita itu tidak harus sama, Bapak Ibu. Kecuali visi sekolah ya. Visi sekolah itu adalah visi terhadap komunitas yang ada di sekolah. Tapi kalau visi kita pribadi tidak harus sama dengan teman yang lain. Silakan Bapak dan Ibu semuanya menciptakan, menentukan visi apa saya baik di dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain, silakan. Jadi boleh kalau misalnya mau menentukan visi yang lain, saya ingin mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berfokus kepada siswa, ya silakan. Tapi apa tidak membingungkan siswa karena terlalu banyak visi dan misi dari guru? Oh, tidak begitu ya. Jadi apakah tidak membingungkan siswa? Ini kan visi kita. Visi kita yang jalankan adalah kita. Ya, bukan siswanya. Karena yang kita arahkan itu adalah sesuai dengan keinginan saya harus melakukan ini untuk siswa saya hari ini. Saya pikir begitu. Ya. Ya, siswa kan sebagai objek ya, objek. Jadi sepanjang itu untuk kebaikan siswa, saya yakin siswanya tidak bingung. Ya. Oke, lanjut. Bukan, Ibu Erni Sumarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ini juga berkaitan dengan visi murid yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, sama untuk kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan dulu, apakah kesepakatan kelas ini Pak Irfan menyiapkan dulu poin-poin yang akan dipilih, atau kesepakatan itu datang dari siswa sendiri? Ya, satu. Jadi kesepakatan kelas ini kita kesepakatan kelas ini adalah bukan keyakinan saya. Kesepakatan kelas ini lahir dari keyakinan anak kita masing-masing. Ayo anak-anak, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati? Jadi anak-anak yang punya keyakinan, bukan kita yang mengatur semuanya, tidak. Tapi lahir dari keyakinan saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik pada hari ini. Maka Pak Irfan, Pak Guru, saya usulkan tidak boleh ada yang keluar tanpa izin dari Pak Guru. Itu kan anak-anak yang punya, bukan saya. Kalau dari saya mengatakan tidak boleh ada yang keluar. Itu kan dari saya. Tapi kalau anak-anak yang berasal dari anak-anak, saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bagus hari ini supaya saya tidak terganggu, maka teman-teman tidak boleh keluar sembarangan. Itu kan keyakinan dari anak-anak kita. Sama dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Tidak boleh saling mengejek. Karena saya yakin kalau saya saling mengejek yang berbahaya kan anak-anak kita sendiri, bukan ininya ya. Oke, lanjut. Berarti kalau menyambung dari pertanyaannya Bu Husnul tadi, kalaupun kesepakatan yang mengenai kiat-kiat tadi, bagaimana supaya tercapai visi, ini adalah langkah kecil kita. Jika benar-benar kesepakatan kelas itu bisa terwujud,
otomatis visi dan misi untuk masa depan ini bisa akan tercapai. Ya. Karena tujuannya adalah siswa mandiri, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila dan kompetitif. Ya, amin, amin. Jadi memang kan saya sudah sampaikan tadi itu, mari kita mulai dari ruang kecil ini. Mudah-mudahan dari ruang kecil ini, ruang mana maksudnya? Ruang kelas yang kecil ini, mudah-mudahan dari ruang kecil inilah akan mampu membangkitkan kebaikan untuk anak-anak kita di lingkungan yang lebih luas lagi. Tidak apa-apa misalnya, tadi di kelas sepakat tidak boleh buang sampah sembarangan, masa di luar kamu buang sampah sembarangan, kan gitu maksudnya. Ya, kita bisa tegur lah anak-anak kita. Tadi kamu sudah sepakat nggak boleh buang sampah sembarangan di dalam kelas, masa di luar boleh. Itu kan berarti kamu itu hanya yakin dalam kelas, tidak yakin di luar. Jadi mari kita beranjak memulainya dari ruangan yang kecil ini. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kita buat itu akan menjadi modal bagi anak kita dalam pergaulannya sebagai makhluk sosial atau sebagai masyarakat di luar. Ya, makasih. Lanjut, ada yang lain? Ya, kalau tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu ya. Akhirnya saya atas nama calon guru penggerak Pak Irfan mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah hadir menemani saya mendengarkan dan mengikuti kegiatan seminar kecil pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa bermanfaat, mendapatkan hikmah yang bagus, nilai yang bagus untuk kita melangkah bersama dalam rangka menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.